Hai, apa kabar fans kereta bekas? Kali ini kereta bekas kehadiran satu unit mobil Mercedes-Benz seri C. Tapi tebak teman-teman, C apa ini? Ya, ini adalah C230 Estate atau Station Wagon, kasta tertinggi dari seri C-Class. Dilihat dari tampilan lampu depan, ini masih kotak, namun sudah terbagi dua antara lampu jauh dengan lampu pendeknya. Motif grill sendiri stainless atau chrome dengan baluran atau motif garis 6 garis ya. Terus kemudian untuk fog lamp sendiri sebenarnya sudah ada, tapi yang kereta bekas miliki kali ini belum terpasang, tinggal dipasang saja. Lihat dari samping, memang ini mobil cantik sekali dan manis ya. Kereta bekas miliki ini sudah memiliki velg dengan ukuran diameter berapa itu ya, 22 inch kalau nggak salah. Terus kemudian lampu spion sendiri sudah ada sennya dengan sunroof. Ini asli dari W202. Untuk kaca film sendiri sudah dibaluti dengan iceberg yang premium punya, sehingga tidak kepanasan di dalamnya. Lihat, cantik sekali ya. Untuk sebenarnya mobil ini sudah dilengkapi dengan air suspension, sehingga bisa dinaik turunkan untuk ketinggian dari bannya atau ketinggian dari kendaraan itu sendiri. Untuk motif lampu belakang ini agak sedikit berbeda dengan W202 yang sedan ya, karena agak sedikit lebih tipis. Mobil ini sendiri kalau kita lihat di jalanan khususnya ini sangat jarang, karena C230 Estate bisa disebut juga dengan seri S202, dan catnya sendiri ini brilliant silver ya. Velg berukuran ring 19 dan ini cukup terlihat cocok dan padat. Kita beralih ke bagian belakangnya. Untuk bagasi bisa dibuka cukup lebar, dan ini merupakan kuncinya. Kuncinya ada 3 tombol: buka, tutup, dan buka bagasi. Untuk penyimpanan atau volume bagian belakang bagasi sendiri sebenarnya cukup lebar, namun ini agak sedikit termakan dari air suspensionnya sendiri, sehingga untuk membawa barang ya tidak selebar yang sebelumnya ya. Cuman kompresornya ini model baru dengan VR atau kita sebutnya juga air pride ya. Jadi baru dipasang juga, dan ini memudahkan untuk naik turun dari suspensi. Untuk bagian sebelah kiri terdapat soket 12 volt dengan kotak penyimpanan P3K. Saya coba buka namun agak sedikit susah, jadi kita coba nanti saja ya. Di bagian bawahnya sendiri juga ada pelek atau ban cadangan, cuman karena ada air suspension ya sehingga tidak bisa kita buka. Dan bagian kanan untuk penyimpanan kunci-kunci. Ada tray untuk pemisah bagasi dengan jok tengah, sehingga kalau kita bawa barang ini tidak kelihatan barang kita dari tengah atau dari depan. Dan terdapat juga jaring-jaring pemisah antara jok tengah dengan jok belakang. Oke, kita coba lihat dari bagian dalamnya sendiri. Untuk pintu itu terdapat motif wood panel dengan motif grey dari door trimnya. Bagian dalam sendiri juga motifnya sebagian besar dinominasi grey dengan black dari dashboard dan motif wood panel hingga belakang. Joknya sendiri sudah jok kulit dengan pengaturnya masih standar atau masih biasa. Kita coba masuk ke dalam ya. Untuk pengaturan lampu ada di sebelah kanan, lampu pendek, terus kemudian lampu dekat, dan lampu jauh tinggal diangkat saja, dan ada leveling pengatur dari lampu. Untuk handbrake sendiri bisa dirilis dari tombol P ini, dan speedometer masih manual motifnya, cuman cukup rapi.
dengan diameter steering wheel yang sangat cocok untuk dipenggam. Bagian tengah sendiri juga sudah wood panel, dan di sini untuk air mancur dari wiper ya. Terus tombol buka tutup dan delta ada di tengah. Terus kemudian pengatur AC itu sudah dual zone, kanan kiri berbeda. Dan ini tipnya atau head unitnya sudah Pioneer ya, seri yang lumayan high end. Nah, ini yang saya bilang untuk mengatur air suspension ada di bagian tengah dashboard. Itu bagian depan dan belakang bisa berbeda. Untuk otomatiknya sendiri juga dilengkapi dengan pengaturan yang unik di sini ada 4321 ya. Electric mirror juga ada di tengah. Untuk handle bagian tengah konsolnya ini menggunakan kulit. Dan sudah ada airbag di bagian sebelah kiri, dan ini yang saya bilang wood panel dari tengah, dan ini cukup manis. Motif door trimnya sendiri juga masih plastik, dan ini untuk konsolnya kecil sekali ya, cuman ya cukup lah ya. Oke, untuk bagian door trim sebelah kanan juga plastik, hanya ada sedikit jahitan-jahitan sebelah kanan. Sekarang kita coba nyalakan mobil ini, dan ini ada magnetnya ya, jadi ketika kita colok dan akan seperti kesedot. Oke, seperti inilah suara dari mesin C230 Estate ini. Cukup halus ya menurut saya. Dan ini untuk sunroofnya jika kita buka, sunroof ini juga original asli dari W202, walaupun sebenarnya aslinya dari mobil C230 Estate ini belum dilengkapi dengan sunroof. Untuk bagian lampu, pengontrolnya juga ada di tengah, dan ini bisa kontrol lampu bagian belakang. Coba kita nyalakan AC ya. AC juga cukup dingin. Dengan pengaturan dual zone, kanan sebelah kiri juga berbeda. Dan ini untuk head unit Pioneernya. Ini sound quality-nya bagus loh, karena premium punya. Nah, balik ke pembahasan awal mengenai air suspension. Ini kita bisa atur bagian depan dan belakang melalui sini ya. Kalau ini untuk ketinggiannya, kita atur bagian depan itu sebenarnya di antara 80-90 udah cukup normal ya ketinggiannya, dan ini bisa belok kanan kiri tanpa berarti. Terus kemudian ini bagian belakang. Kalau bagian belakang sebenarnya ukuran 80-90 itu agak lebih tinggi ketimbang depan, karena depan sendiri kan menopang bobot dari mesinnya sendiri ya. Jadi kita bisa atur dari sini. Cukup ya, di 80-90 ini sebenarnya normalnya. Oke, kita coba di bagian sebelah kanannya, bisa kelihatan posisi ketinggiannya agak sedikit berbeda ya. Depan lebih pendek dan belakang agak lebih tinggi, walaupun antara 80 dan 90. Untuk sektor mesin sendiri, tenaga yang dihasilkan dari kendaraan ini sekitar 2300 cc atau sebenarnya 2200-an cc sih. Ya, untuk pabrikan Eropa biasanya mereka membulatkan ke atas. Suara mesinnya bagus ya. Nah, kita coba untuk langsung jalan aja. Kita lihat impresi berkendara dari kendaraan ini. Surprisingly, mobil kendaraan tahun 97 ini nyaman untuk dikendarai. Dari sisi bantingan, suspensinya,
Menggunakan suspensi air suspension ini juga tidak ada kendala sama sekali dan ini cukup nyaman. Handlingnya mantap dan memang bisa dijuluki ini mobil priceless banget lah. Dengan kondisi station wagon yang cukup jarang populasinya di Indonesia ini, mobil ini juga menjadi incaran bagi para kolektor. Dan asal teman-teman tahu, ini juga sudah terdaftar di klubnya Star Wagon ya. Jadi kalau teman-teman berminat dengan kendaraan ini, sudah pasti bisa ikut klub tersebut. Ini saya nggak berani untuk belok terlalu patah ya, takut kena dari fendernya sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita naikkan lebih tinggi lagi, ini nggak bakalan kena sih. Ini posisi D dan kendaraan ini memang cukup nyaman untuk dikendarai. Dan balik lagi ya, kalau misalnya teman-teman memang sedang mengkoleksi kendaraan klasik, ini layak untuk dilihat atau dilirik. Karena kenapa? Yang satu prestis ya, karena nggak semua orang punya station wagon seperti ini. Terus yang kedua, banyak kolektor-kolektor yang mulai beralih ke station wagon karena ini merupakan investasi masa depan. Dan harganya pun antara kisaran di 400 juta sampai 600 juta, tergantung dari kondisi. Ya, paling sekian ya teman-teman. Jika kalian berminat dengan kendaraan ini, silakan private message saja atau call atau WhatsApp saya.